Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Teman-teman, pernahkah kalian merasa hidup ini tidak adil? Sudah bertahun-tahun menikah, menunggu, berdoa, tapi garis dua itu tidak kunjung muncul. Setiap bulan berharap, lalu hancur lagi. Setiap keluarga berkumpul, setiap bertemu tetangga, selalu ada pertanyaan yang menusuk. Hari ini saya ingin bercerita tentang sepasang suami istri yang mengalami semua rasa sakit itu. Tapi melalui sebuah pertemuan sederhana, cara pandang mereka terhadap hidup berubah total. Sebuah pelajaran yang mungkin akan membuka hati kita semua. Suatu ketika di sebuah pinggiran kota yang tenang di dekat pedesaan, hiduplah sepasang suami istri bernama Raka dan Sari. Rumah mereka tidak besar, tapi begitu nyaman. Lingkungannya masih dipenuhi pohon, suara burung di pagi hari, dan udara segar yang jarang ditemukan di kota besar. Saat awal menikah, hidup mereka terasa sempurna. Raka bekerja di sebuah perusahaan yang cukup dikenal, gajinya stabil, dan masa depannya jelas. Sedangkan Sari dengan senang hati mengurus rumah dan membuat suasana selalu hangat. Mereka sering tertawa bersama, memasak bersama, dan membicarakan rencana-rencana kecil untuk masa depan. Kala itu mereka percaya, cepat atau lambat, Tuhan akan memberikan mereka seorang anak. Tahun pertama berlalu dengan penuh harapan. Tahun kedua, Sari mulai menghitung tanggal dengan lebih serius. Tahun ketiga, doa mereka mulai lebih panjang. Dan tahun demi tahun berlalu, namun hal yang mereka nantikan tidak kunjung datang. Setiap bulan, Sari selalu diam-diam berharap. Setiap kali tubuhnya terasa berbeda, ia membayangkan kemungkinan itu. Dan ketika menstruasi datang, seluruh harapannya runtuh lagi. Ia menangis diam-diam di kamar mandi. Tidak ingin Raka melihatnya hancur. Namun Raka tahu, ia selalu tahu. Seringkali ia menemukan Sari duduk di tepi tempat tidur. Matanya merah, tangannya gemetar menahan sedih. Raka duduk di sampingnya, memeluknya, meski ia sendiri merasa kosong di dalam. Di warung kopi dekat kantor, Raka sering mendengar ucapan yang sama. "Raka, kamu terlihat terlalu santai. Kapan punya anak? Jangan kalah sama yang baru nikah. Mereka aja sudah punya 2. Bahkan ada yang berkata dengan tawa, jangan mengaku laki-laki jika tak bisa buat anak." Mendengar semua itu, Raka hanya mencoba tersenyum. Tapi itu bukanlah senyum bahagia. Senyum itu hanya dipakai untuk menutupi rasa sakit. Ia ingin menjawab, ingin membela istrinya, ingin mengatakan bahwa masalah ini bukan kesalahan siapapun. Namun ia lebih memilih diam. Diam yang menyakitkan, tetapi lebih baik daripada memperpanjang pembicaraan. Rumah mereka sendiri berada di lingkungan yang akrab, tapi justru itulah masalahnya. Di sana, kehidupan orang lain adalah bahan pembicaraan sehari-hari. Saat Sari menyapu halaman di pagi hari, ia seringkali mendengar suara dari tetangga yang sedang duduk di teras. "Sari itu gimana ya? Kok belum isi juga? Sudah 10 tahun, jangan-jangan mereka tidak bisa punya anak." Kadang mereka berbisik, kadang mereka sengaja mengeraskan suara. Sari memaksakan senyum, tapi hatinya terasa perih setiap kali mendengar itu. Dan ternyata yang paling melukai hati mereka bukanlah tetangga atau teman kantor, bukan orang asing, melainkan keluarga sendiri. Omongannya bukan sekali 2 kali, tetapi berulang kali kapanpun kesempatan muncul. Saat berkunjung ke rumah orang tua Raka, ibunya berkata di depan keluarga, "Sari, coba periksa lagi ya. Ini sudah terlalu lama. Jangan-jangan kamu tidak bisa berisi." Sari menunduk, merasa tubuhnya dituduh tanpa bukti. Saat keluarga besar kumpul untuk makan bersama, saudara-saudara Raka bercanda. "Raka ini kasihan. Sudah 10 tahun menikah tapi belum juga menjadi bapak." Ledekan itu diikuti tawa kecil.
Raka hanya tersenyum kaku, menahan perih yang tak mungkin diluapkan di sana. Sapaan dan candaan seperti itu mungkin biasa bagi mereka, tapi bagi Sari dan Raka, ucapan-ucapan itu terasa begitu menyakitkan. Hingga pada suatu sore, sesuatu terjadi. Sore itu setelah hari kerja yang melelahkan, Raka menghentikan motornya di sebuah warung kopi kecil di pinggiran desa. Warung itu sederhana saja, beratap seng, bangku kayu, dan aroma kopi hitam yang khas. Tapi justru tempat kecil seperti itulah yang sering menjadi pelarian Raka ketika pikirannya terlalu berat. Di sana ia duduk sendirian, kedua tangannya menggenggam gelas kopi hangat, tapi matanya kosong menatap ke depan. Dalam pikirannya, suara-suara menyakitkan dari tetangga dan keluarga terus berputar. Semua itu bercampur menjadi tekanan yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Dari sudut warung, seorang kakek berbadan kurus dengan rambut putih yang rapi sedang memperhatikan Raka. Kakek itu dikenal orang-orang sebagai kakek Suro, orang tua bijaksana yang sudah lama tinggal di desa itu. Begitu melihat tatapan kosong Raka, kakek Suro mendekat dengan senyum hangat. "Pikiranmu lagi berat ya nak?" Suara kakek Suro terdengar lembut namun jelas. Raka tersentak kecil, tidak menyangka ada orang yang menyapanya. Awalnya ia hanya mengangguk pelan. "Kalau kamu mau, ceritakan saja. Kadang beban itu berkurang kalau dibagi," kata kakek Suro. Raka terlihat ragu. Ia bukan tipe orang yang mudah membuka diri, apalagi kepada orang yang tidak terlalu ia kenal. Namun ada sesuatu pada tatapan kakek Suro. Matanya tenang, jujur, dan tidak menghakimi seperti orang yang sering dia temui. Perlahan, Raka mulai bercerita. Ia menceritakan tentang harapan yang selalu gugur setiap bulan, tentang tangisan Sari yang selalu ia lihat, tentang cibiran tetangga, tentang komentar keluarga yang jauh lebih menyakitkan, tentang rasa gagal yang terus menghantuinya sebagai seorang suami. Kakek Suro mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya menunjukkan empati, bukan simpati kosong. Setelah Raka selesai, kakek Suro tersenyum kecil. "Begini saja Raka, hari Minggu nanti datanglah ke rumah saya. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan." Tanpa penjelasan detail, tanpa janji apapun, namun Raka merasa undangan itu bukanlah undangan biasa. Hari Minggu pagi, Raka berangkat ke rumah kakek Suro yang berada di pinggiran desa. Rumah itu sederhana namun asri. Halamannya luas, dipenuhi pohon rindang, rumput hijau, dan suara alam yang menenangkan. Kakek Suro menyambutnya dengan ramah dan mengajak Raka duduk di sebuah meja kayu tradisional di teras. Setelah disuguhkan kopi dan mengobrol ringan sejenak, Raka merasa kakek Suro benar-benar berbeda. Tidak menuntut, tidak menghakimi, hanya ada ketenangan dan simpati. Kemudian setelah merasa Raka mulai tenang, kakek Suro mengambil selembar kertas putih kosong dari dalam rumah beserta satu buah pulpen, yang tanpa Raka sadari, inilah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Raka memperhatikan kakek Suro dengan bingung. Kakek Suro kemudian membuat satu titik hitam kecil di tengah kertas itu menggunakan pulpen di tangannya. Ia meletakkan kertas itu di hadapan Raka. "Coba lihat ini nak, apa yang kamu lihat?" Raka mengernyit sedikit, lalu menjawab cepat. "Satu titik hitam kek." "Coba perhatikan lebih seksama," kata kakek Suro mengulang. Raka kemudian memperhatikan lebih dekat, namun tetap saja jawabannya sama. "Aku cuma melihat satu titik hitam itu kek." Kakek Suro tersenyum, lalu berkata dengan suara yang pelan namun menggetarkan, "Begitulah hidupmu selama ini Raka." Raka terdiam. "Kamu hanya fokus pada satu titik hitam. Itu belum punya keturunan. Dan karena itulah kamu lupa melihat betapa luasnya bagian putih pada kertas ini." Kakek Suro menunjuk pada bagian putih yang luas itu. "Bagian putih yang lebar ini ibarat karunia Tuhan
yang kamu lupakan karena terlalu fokus pada satu titik hitam. Kamu lupa bahwa kamu punya rumah sendiri yang nyaman. Kamu lupa kamu punya pekerjaan yang bagus. Kamu lupa bahwa istrimu perempuan yang baik dan setia. Dan kamu lupa bahwa Tuhan telah memberimu banyak sekali kebaikan. Raka mulai menunduk. Kata-kata kakek Suro terasa seperti menyentuh isi hatinya yang paling dalam. Satu titik hitam itu, nak. Hanya satu. Tapi kamu membiarkan titik itu membutakan matamu atas semua karunia yang sudah kamu punya. Raka memejamkan matanya. Ia merasa kata-kata itu masuk begitu dalam, menyadarkan hal-hal yang selama ini ia abaikan. Kakek Suro menepuk bahunya. Jangan biarkan satu kekurangan membuatmu buta terhadap ribuan nikmat. Tidak adil menilai hidupmu buruk hanya karena satu titik hitam kecil. Raka menggenggam kertas itu. Ada perasaan hangat bercampur haru mengalir dalam dadanya. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja membuka jendela besar di dalam pikirannya. Setelah berpamitan, Raka pulang dengan hati yang berbeda. Tidak lagi seberat saat ia datang. Sesampainya di rumah, Sari sedang duduk di ruang tamu, menunggu. Raka menghampirinya sambil tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Ada yang mau aku ceritakan, katanya. Ia menunjukkan kertas dengan titik hitam itu kepada Sari. Sari memandangnya bingung, lalu Raka mulai menjelaskan dari awal. Seiring penjelasan itu, mata Sari mulai berkaca-kaca. Raka berkata, selama ini kita terlalu sibuk memandang hanya satu kekurangan keluarga kita, sampai lupa ternyata ada banyak hal baik yang telah kita miliki. Sari menutup mulutnya, menahan isak. Kita tidak buruk, kita hanya terlalu fokus pada titik hitam itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berbicara dari hati ke hati tanpa rasa bersalah. Mereka menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa hatinya dibersihkan dari beban yang selama ini mengikat. Teman-teman, kadang dalam hidup, kita terlalu sibuk melihat satu kekurangan, sampai kita lupa melihat banyaknya karunia yang sudah Tuhan berikan. Kita hanya fokus pada titik hitam kecil di tengah kertas, padahal ada bagian putih yang jauh lebih luas di sekelilingnya. Apapun ujian yang kita hadapi hari ini, entah soal keturunan, pekerjaan, keluarga atau apapun, jangan biarkan satu hal itu menutupi semua hal baik yang masih kita miliki. Belajarlah melihat karunia, bukan kekurangan. Belajarlah mensyukuri bagian putihnya, bukan hanya melihat titik hitamnya. Karena seringkali, kebahagiaan bukan datang dari apa yang sempurna, tapi dari hati yang mampu melihat kebaikan di tengah kekurangan. Semoga kita semua bisa menjadi lebih kuat, lebih bersyukur, dan lebih bijak dalam menghadapi hidup. Jangan lupa bagikan cerita dan pengalaman kalian di kolom komentar, agar kita bisa menguatkan satu sama lain. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.